Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam. Marilah kami sungguh mengucap syukur pada malam hari ini karena Tuhan senantiasa mengasihi dan memelihara hidup kami. Hingga sampai malam hari ini, Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk membangun ibadah keluarga, walaupun kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Tetapi semua itu tidak mengurangi semangat kita di dalam membangun ibadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita saat ini kita serahkan kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah pimpin dan sertai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hingga pada sore hari ini Tuhan, kami Engkau berikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh untuk merasakan sukacita pada saat ini. Tuhan, itu semua karena kasih-Mu yang luar biasa yang boleh kami rasakan. Tetapi kedatangan kami ini ya Bapa, tidaklah membawa kesucian hati kami, melainkan membawa setumpuk dosa. Karena banyak sekali ya Tuhan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik itu melalui tutur kata kami, tingkah laku kami, perbuatan kami yang kurang berkenan di hati Tuhan, kiranya Tuhan mau mengampuninya. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami layak untuk membangun ibadah keluarga walaupun masih di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri yang berada di tengah-tengah kami, memimpin persekutuan saat ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Hanya kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 3. Mari kita pujikan ayat 1 dan 3. Kami puji dengan riang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kupuji dan kusembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan puji syukur kami naikkan kembali ke hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau telah pimpin dan berkati di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hingga pada saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan sebagian sabda firman-Mu.
Kiranya Engkau siapkan Tuhan hati pikiran kami, kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, dan berilah kami roh pengertian, sehingga kami boleh untuk mengerti dan memahami akan sabda kebenaran firman-Mu. Dan kuduskanlah ruangan ini, jauhkanlah dari roh kegelapan, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan hikmat. Kami berdoa buat Bapak Pendeta David Prasetyawan yang akan menyampaikan firman pada malam hari ini. Kiranya Engkau urapi hati pikiran beliau, sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada saat ini, kami anak-anak-Mu siap untuk menerimanya. Hanya di dalam kasih-Mu Tuhan, doa dan ucapan syukur kami naikkan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudari yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Saat ini bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita ada di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 27. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 27 yang demikian pembacaannya. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Demikian Bapak Ibu dan Saudari pembacaan Alkitab hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa menggumuli firman Tuhan, terlebih melakukannya. Amin. Tribut rukunnya keluarga, itu menjadi judul renungan kita hari ini. Bapak Ibu dan Saudari yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, apakah saudara tahu serial TV kartun yang berkisah tentang kehidupan seekor kucing dan tikus yang dikenal dengan Tom and Jerry? Mantan anak-anak generasi terdahulu pasti tahu Tom and Jerry. Berbeda mungkin dengan anak-anak generasi sekarang yang hafalnya bisa saja Upin Ipin, Siva, Desa Pelangi mungkin, dan sebagainya. Tom and Jerry digambarkan selalu ribut. Hampir semua kisahnya bercerita tentang usaha mati-matian dari Tom si kucing untuk menangkap Jerry si tikus sebagai makanannya. Pertengkaran mereka selalu berbuahkan kerugian fisik karena pasti ada yang babak belur. Belum lagi kerugian materi karena hampir dipastikan banyak barang-barang yang rusak atau pecah. Namun ada kalanya mereka sangat akur, duduk minum bersama, bahkan tidak jarang
mereka bekerja sama kalau ada tokoh lain muncul yang merugikan mereka berdua. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kisah Tom and Jerry ini mengingatkan saya ketika membahas judul renungan kita saat ini, yaitu ribut rukunnya keluarga. Memang kalau kita renungkan dan ingat-ingat selalu, yang namanya keluarga memanglah komunitas kecil yang di dalamnya terdapat lebih dari satu orang. Artinya lebih dari satu pikiran, lebih dari satu perasaan atau hati, lebih dari satu keinginan, dan yang lainnya. Oleh sebab itu, tidak jarang terkadang terjadi gesekan satu dengan yang lain. Dan gesekan ini mengakibatkan ketegangan di antara anggota keluarga. Terkadang muncul sikap dingin dan tidak saling sapa, atau bahkan terkadang juga diluapkan dengan kemarahan dan saling menyalahkan. Bapak, Ibu, dan saudari, bacaan kita memberi penjelasan yang cukup menarik tentang betapa dalam satu keluarga anggotanya bisa begitu berbeda, baik sikap dan perawakan, walau berasal dari darah daging yang sama. Kelahiran Esau dan Yakub adalah bukti bahwa kuasa mujizat Tuhan itu nyata. Seorang yang mandul dapat mengandung, sudah begitu kembar lagi. Namun karena waktu itu belum ada alat seperti sekarang untuk mengetahui bayinya itu tunggal apa kembar, jenis kelaminnya apa dan sebagainya, maka ketika Ribka begitu rupa mengalami kesakitan atas ulah kedua bayi dalam kandungannya yang tidak akur, ia mengeluh kepada Tuhan. Namun pada akhirnya Ribka pun mengetahui bahwa ada dua bayi dalam kandungannya. Ketidakakuran itu menjadi tanda bahwa kedua bayi tersebut kedepannya akan menjadi cikal bakal dua bangsa yang berbeda. Itu yang difirmankan oleh Tuhan kepada Ribka. Nah, perbedaan Esau dan Yakub mengingatkan betapa beragamnya anggota keluarga kita. Ada yang suka keluar rumah, berkegiatan di luar terus, ikut pelayanan apapun di gereja, musik, pujian, memimpin renungan, dan sebagainya. Ada juga yang cenderung di rumah saja mengurung diri, menulis novel, menggambar, membuat karya seni. Ada juga yang bereksperimen dengan masakan atau berkecimpung dengan hal-hal yang berbau otomotif, perbengkelan di rumah. Jadi sangat bertolak belakang sekali. Akan tetapi bukankah memang begitu yang namanya keluarga? Walaupun berbeda, kita adalah satu, yaitu satu keluarga. Jadi ingat semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga agar keluarga kita ini tetap memiliki satu perasaan yang sama? Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah sadari bahwa kita ini memang berbeda. Karena kesadaran bahwa setiap anggota keluarga itu berbeda memampukan kita untuk bisa menghargai setiap perbedaan. Rayakan perbedaan itu sebagai sesuatu yang berharga yang dimiliki oleh keluarga kita. Kalau ada yang sukanya membuat kue, yang lain kan bisa menikmati kue itu. Kalau ada yang paling banyak omong, nah ini bisa ditunjuk jadi juru bicara kalau ada pertemuan-pertemuan atau acara keluarga atau acara di rumah kita. Jadi tidak semua harus dilihat dari sisi negatifnya.
Yang perlu kita perhatikan, saudara-saudara semua, Esau dan Yakub tidak selamanya bertengkar. Ingat pertemuan pertama mereka ketika pasca perpecahan atau pertengkaran? Justru keduanya dengan saling memeluk mengungkapkan rasa sayangnya, saling memaafkan dan meminta maaf. Luar biasa indah. Bagaimana itu bisa terjadi? Bisa karena keduanya mau menyadari bahwa mereka memang berbeda dan mereka tetap menjaga kasih seperasaan satu keluarga. Sehingga sebesar apapun ribut-ributnya mereka tetap rindu dan berjuang untuk rukun kembali. Untuk itu, sekali lagi saya menyampaikan selamat menghayati bulan keluarga. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita menghaturkan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat nomor 287B. Kita pujikan bait 1 dan 2. Sekarang bersyukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan menaikkan syafaat kami. Mari kita berdoa. Terima kasih dan puji syukur kami naikkan kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah pimpin dan sertai di dalam kami membangun ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan pada saat ini. Kiranya firman-Mu dapatlah menjadikan kekuatan bagi iman percaya kami. Lebih-lebih Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini kami mau menaikkan syafaat kami. Kami berdoa buat gereja-gereja yang telah Engkau tanam di muka bumi. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa tilik satu persatu dan Engkau berkati, sehingga jemaat-Mu semakin bertumbuh dan berkembang, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di mana-mana tempat. Terkhusus kami berdoa buat jemaat-Mu yang ada di GKCW Cangkring. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa pimpin dan berkati di dalam kehidupannya. Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati di dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, kami serahkan pertumbuhan dan perkembangannya jemaat-Mu di sini, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan,
Jauhkanlah warga jemaatmu ini dari sakit penyakit, lebih-lebih dari COVID-19. Semuanya itu karena perlindungan Tuhan, sehingga warga jemaatmu senantiasa hidup sehat, tenteram. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta, Penatua, dan Diaken di dalam menjalankan pelayanannya. Kiranya Engkau berikan kemampuan, kekuatan, dan kebijaksanaan sehingga mampu melayani dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa pimpin dan berkati para pemimpin-pemimpin negara kami, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan yang ada di pelosok-pelosok desa. Kiranya Tuhan Engkau berikan kemampuan, kekuatan, kebijaksanaan sehingga mampu melaksanakan roda pemerintahannya dengan baik. Tuhan, kami serahkan pula keadaan negara Indonesia yang pada saat ini masih menghadapi COVID-19. Kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri yang memecahkan, yang menunjukkan pemecahannya, yaitu melalui para pemimpin-pemimpin negara kami, sehingga COVID-19 cepat berakhir dari negara Indonesia. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat para medis, dokter, perawat yang ada di garda depan, yang sedang menangani saudara-saudara kami yang kena COVID-19. Kiranya Engkau berikan kemampuan, kebijaksanaan, sehingga mampu menangani saudara-saudara yang sakit ini dengan penuh tanggung jawab, sehingga dengan perantaraan obat yang diminumnya, saudara-saudara kami mengalami kesembuhan. Tuhan, begitu pula kami warga negara Indonesia, kami harus mematuhi, mentaati himbauan pemerintah supaya semua itu akan memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya mampu serahkan sepenuhnya negara kami Indonesia ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mengangkat virus di negara kami Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, pada saat ini kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan telah berkati di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami mengambil hanya sebagian kecil berkat dari Engkau. Kami persembahkan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mau sucikan dan Tuhan mau berkati, sehingga persembahan ini dapatlah menjadikan sarana kemuliaan nama Tuhan. Begitu pula kami anak-anak-Mu yang mempersembahkan. Kiranya Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati lewat pekerjaan kami masing-masing, sehingga berkat Tuhan senantiasa mengalir. Demikianlah Tuhan doa dan ucapan syukur kami yang jauh dari sempurna. Sempurnanya hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah keluarga pada malam hari ini kita tutup dengan memuji nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan.